Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Endriarton Saputra Troy dengan NIM 130-2021-0298 dari kelas A6. Kali ini saya akan membuat video tugas pengantar teknologi informasi yang terdiri dari 3 soal. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan cara kerja masing-masing komponen PC yang terdapat pada komputer. Pertama, motherboard. Motherboard mendapatkan suplai tenaga dari sebuah power supply, di mana voltase akan dialirkan sebuah power connector. Seluruh peripheral yang terinstall dengan MB akan mendapatkan pasokan power ini. Setelah MB mendapatkan suplai power, jalur sirkuit elektrik yang terdapat pada motherboard yang menghubungkan setiap komponen tersebut akan bekerja. Sirkuit berfungsi menyediakan tempat untuk mentransfer sinyal dan voltase. PCB sendiri terdiri dari beberapa lapisan, biasanya disebut layer, dan setiap layer berisi jalur sirkuit tersendiri, hingga setiap jalur yang rumit tidak perlu berhubungan jalur lain yang terkait. Semakin banyak layernya pada motherboard, biasanya 4-8 layer, maka akan semakin berkualitas karena mengurangi adanya gangguan pada interferensial. Yang kedua, prosesor. Secara sederhana, cara kerja prosesor intinya adalah menerima umpan atau perintah masuk baik dari mouse, keyboard, ataupun alat penginput data terhubung yang lain, kemudian menerjemahkan atau memproses data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware atau server yang terkait. Yang ketiga, ROM. Cara kerjanya sama dengan cara kerja hard disk atau floppy disk drive, bedanya bagian yang diputar adalah kepingan CD. Alat pembacanya juga bukan head magnet tetapi sinar laser yang berkekuatan kecil. Keempat, RAM. Sama dengan penjelasan cara kerja prosesor di atas, pada saat kita menyalakan komputer, device yang pertama kali bekerja adalah prosesor. Prosesor berfungsi sebagai pengelola data dan meminta data dari storage, yaitu hard disk atau HDD. Artinya data tersebut dikirim dari hard disk setelah ada perintah dari prosesor. Nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi 3 komponen penyusun prosesor. Yang pertama, control unit atau CPU, pengatur lalu lintas dan kegiatan data yang ada di dalam komputer seperti input dan output aktivitas bisa dieksekusi tanpa ada tumpang tindih dan dilakukan secara teratur. 2. Arithmetic Logic Unit atau ALU, komponen yang melakukan perhitungan aritmatika sesuai perintah yang diperoleh. Perhitungan digunakan supaya komputer dalam membaca instruksi dengan benar. Di dalam komponen ini, prosesor benar-benar melakukan pekerjaan yang penting pada sebuah sistem. Yang ketiga, Register Unit atau RU. Komponen ini adalah alat penyimpanan yang lebih kecil daripada memori utama dan memiliki kecepatan akses cukup tinggi. Data yang telah diolah CPU dan ALU akan disimpan di komponen ini untuk nantinya diolah kembali. Nomor 3. Jelaskan perkembangan prosesor sekarang ini. Prosesor merupakan bagian penting dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Tanpa prosesor, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa apa-apa. Perkembangan prosesor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang begitu cepat. Bahkan para provider seperti Intel dan AMD selalu bersaing menjadi yang terbaik. Banyak sejarah-sejarah yang dialami prosesor Intel sebelum prosesor tersebut menjadi sehebat sekarang. Yang prosesor sekarang dijuluki otak komputer tercepat di dunia, yaitu Core i7 dan Core i and Extreme yang dijuluki akan kecepatannya. Secara evolusi, prosesor terkonsentrasi pada 4 area, yaitu penambahan jumlah transistor dan kecepatan. Yang kedua, penambahan kecepatan clock side. Yang ketiga, penambahan ukuran internal register atau bitnya. Yang keempat, penambahan banyak core di dalam satu chip. Sekian dari saya, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.